Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's bouncing alone too. Don't let him in, you watch it, it's not a game free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Amalia dengan NIM 25107067 Fakultas Tarbiyah Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Agama Islam Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan tema tentang tanaman dan subtemanya adalah bagian-bagian tanaman. Selama fokus usia 5 dan 6 tahun di SPS Ta'am Burhanul Huda. Udah siap? Kalau siapa yang gimana tangannya? Di sini. Lonceng berbunyi harus dikanan sambil kaki rapat pegang bahu. Awas nih ngadodong. Selalu direntang ke mulut dan ke bahu. Malah tinggal di kamera, tinggal di kamera. Yang tinggi. Loncat yang tinggi. Jari dan jempol tangan di. Jari dan jempol tangan di. Aku selalu. Apa kabar anak mas? Ikrar tangan sakinah Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cita-citaku menjadi anak soleh. Satu, rela Allah Tuhanku, Muhammad Al-Quran kitabku, Islam agamaku. Dua, taat ayat dan sunnah, patuhi pakat nama. Tiga, suka belajar sepanjang masa, rajin sholat sepanjang hayat. Empat, sehat, cerdas, ceria dan takwa. Lima, suka bergaul, cinta sesama. Tepuk semangat. Semangat. Yes, tepuk semangat satu. Semangat. Sudah siap gerak. Barisan yang paling rapih nanti masuk ke dalam dulu. Dua. Udah siap belajar? Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, nama menitap, tangan ke samping, burung yang terbang. Ke depan kita berenang, duduk yang rapih, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan diputar. Ulang melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kananku, satu dari kiriku, bersama dari bawah, kedua jembatan panjang. Dua dari kananku, dua dari kiriku, bersama dari empat buat hadiah cekrek. Tiga dari kananku, tiga dari kiriku, bersama dari empat buat negara tinggi. Empat dari kananku, empat dari kiriku, bersama dari delapan buat kelinci. Lima dari kananku, lima dari kiriku, bersama dari 10 buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fahman nabiyyin wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan murojaah dulu. Berarti sekarang hari Senin. Hari Senin itu mengulang surah Al-Fatihah. Apa artinya surat Al-Fatihah? Pinter. Apa cina artinya? Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? Bukan. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Pinter. Ada 7 ayat. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Bu, kalian mendengarkan siap? Berarti kita jaga repehnya. Ya kalau ibu nanya boleh menjawab. Kalau ibu belum bertanya tidak boleh menjawab. Wah, dengerin dulu. Nanti kalau ibu udah bicara, udah menjelaskan, baru boleh bertanya. Siap? Siap. Nah, pada kali ini ibu akan mengelompokkan apa cina ini teh? Bagian tanaman. Apa cina? Bagian tanaman. Bagian tanaman itu ada apa aja? Ada, pinter, ada bunga, ada apa lagi? Ada akar, ada batang, ada apa lagi? Ada daun. Teman-teman, kalau yang ini apa namanya? Kalau daun ada warna apa aja? Ada warna apa? Bukan, ada yang kuning. Nah, kalau yang daunnya segar berarti warnanya warna apa? Iya, pintar 100. Nah, kalau daunnya tahu kan, kalau musim kemarau, pohonnya itu kan suka kering, bener. Kalau daun yang kering warnanya warna apa? Warna kuning atau coklat-coklatan gitu ya? Nah, berarti kalau daun yang segar warnanya warna pintar 100. Kalau yang ini namanya batangnya, ada batangnya, daunnya, batangnya, terus apa lagi? Akarnya. Nah, tanaman itu akan diam di pot, cina kayak gini kan, suka diginiin. Nah, si akarnya itu menyatu dengan tanah. Nah, biar tumbuh dengan baik, bunganya harus diapa? Harus apa? Bener. Harus disiram Kenapa harus disiram air? Biar gak mati, biar gak apa lagi? Biar tinggi, berarti tumbuh. Kalau bisa dikasih apa lagi? Pupuk, tahu pupuk? Nah, bisa pakai domba. Domba itu bagus buat tanaman. Ya, domba, terus ada pupuk-pupuknya. Nah, nanti kita akan belajar apa? Belajar menanam. Teman-teman, nah kali ini ibu punya lagunya yang pohon. Gimana lagunya? Dengerin dulu ya. Ini aku pohon yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku Tumbang. krek krek krek, bila aku krek krek. Nah, pintar bisa kan? Nah, sekarang kita berdiri biar seru ya. Ayo, berdiri semua. Nah, anak-anak hebat. Nah, sekarang kita mulai. Siapa yang mau instruksi? Aku boleh bilang 1, 2, 3. Ini aku pohon yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku ditebang, bila aku ditebang, bila aku ditebang, bila aku ditebang, bila ada angin, bila ada angin, nah berarti akarnya itu kubah. Kalau yang kayak gini apa? Rantingnya. Ibu kalau ada buahnya di mana? Nanti buahnya di sini, buahnya di sini. Daunnya di mana? Daunnya di sini. Sudah banyak daun dah. Nah, sekarang kita akan ekspor keluar. Di situ kita akan bareng-bareng mencari apa cenah? Mencari. Nah, ibu sudah menulis di sini. Di sini itu boleh lihat dulu ke sini dengerin. Boleh dengerin dulu ibu. Nah, dengerin ya. Yang ini ada daun apa cenah? Yang ini bunga. Yang ini batang. Apa ini? Daun, bunga, batang. Nah, jadi nanti teman-teman mengelompokkan daun, bunga, batang. Boleh kan dengerin dulu ibu? Nanti kalau yang bertanya lagi ibu gak akan jawab. Biarin. Yang gak ngedengerin, yang gak ngeliatin nanti ibu akan gak ajak kalian keluar ya. Dia mah suruh di kelas ya. Makanya dengerin dulu. Nah, nanti kita mencari daun, bunga, dan batang. Kalau kalian temuin daun, berarti nanti ditempel di mana? Di bawah tulisan daun. Kalau nanti ada batang, berarti ditulisnya di gambar si batangnya itu ditempel di mana? Di batang. Nah, yang satu lagi, maaf ini bunga. Nanti kalau nemu bunga, kalian boleh tempelin di tengah. Kalau nemuin batang, nanti tempelinnya di ujung. Jangan ya. Ya, nanti ibu kasih ininya satu-satu, lemnya ada di ibu. Kita akan keluar ruangan. Yang nakal ibu gak bakal ajak ya. Siap? Nanti ibu kasih ini. Kalian boleh nanti di luar pakai dulu sendal, tungguin temennya, tungguin ibu. Jangan dulu kemana-mana, siap? Nih. Nah. Coba dulu. Oh, hati-hati. Ya.
Waking up early, backpack on my back, heading to school, no turning back. Teacher smiling, friends all around, learning new things, joy to be found. Oh, school fun adventure, every single day. Reading, writing, time to play. Math and science are so bright, school is awesome, feels just right. Recess bell rings, out to the yard, running and laughing, playing so hard. Books full of stories, worlds to explore, making memories, wanting more. Even when it's tough, we keep on trying, with help from Pound. Oh, school fun adventure, every single day. Reading, writing, time to play. Math and science are so. Teman-teman, barusan udah nyari daunnya udah, nyari batangnya ada ketemu, nyari bunganya ketemu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ya. Teman-teman siap konsentrasi? Ya, saya tahu saya siap mau belajar. Saya tahu saya siap mau belajar. Saya tahu saya siap, siap saya tahu saya siap mau belajar. Pasang matanya, pasang telinganya, pasang mulutnya, lihat Bu Guru, Pak Bambang, tidak kembali malam. Nah, dengerin ya teman-teman. Ya, sekarang ibu akan menjelaskan perbedaannya antara daun yang masih segar dan daun yang sudah layu atau kena kekeringan. Pinter. Nah, ada perbedaannya. Yang ini warnanya apa? Kuning. Kalau yang ini warnanya hijau. Perbedaannya jelas? Yang ini masih segar. Kalau yang ini tadi ibu metik. Kalau yang ini ibu gak metik, tapi ngambil yang sudah di bawah. Yang kering berarti udah jatuh dari apa? Pohonnya. Teman-teman bisa membedakan bentuknya? Bisa. Yang ini bentuknya yang ini beda perbedaannya? Beda. Yang ini mah besar, yang ini mah yang ini mah warnanya kecoklatan. Kalau yang ini mah warnanya ada satu warna aja. Warna apa? Hijau. Nah, ibu punya satu nih daun, ada daun. Ini namanya daun apa teman-teman? Daun singkong. Nah, pernah gak mendengar ibu atau ayah, mama, bapak pernah mendengar makan daun singkong? Oh, Teh Amin pernah makan daun singkong. Pernah. Ya, pernah. Nah, berarti daun singkong ini bisa apa? Bisa dikonsumsi. Bisa dimakan bisa? Bisa. Bahaya tidak kalau makan daun ini? Enggak. Nah, jadi daun-daun pun ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Nah, yang belum pernah nyobain daun singkong, cobain dulu sama mama dipasak, nanti dimakan. Enak sama nasi ya, siap? Siap. Nah, cukup sekian ya. Nah, ibu menjelaskannya. Nanti kembali lagi di hari selanjutnya. Sekarang liatin mana hasil kalian. Nah, liatin. Nah, besok daunnya tambah banyak ya. Sama bunganya. Bunganya cari yang banyak. Daun batang bunga, pinter. Daun bunga batang, pinter. Daun bunga batang, ya. Bagus. Daun batang bunga. Tuh, lihat. Bagus hasilnya. Nanti mah bunganya yang banyak ya. Udah siap? Siap. Sekarang kita kembali ke ruang kelas untuk istirahat dan makan Pada kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diajak belajar langsung di halaman sekolah untuk mengenal bagian-bagian tanaman. Guru mengawali kegiatan dengan mengajak anak mengamati berbagai tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, anak diminta mencari dan menunjukkan bagian tanaman seperti batang, daun, ranting yang mereka temukan. Nah, selanjutnya, anak-anak itu berjalan berkeliling halaman sekolah dengan penuh antusias. Mereka mengamati bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda-beda, meraba tekstur batang, serta menemukan ranting-ranting kecil yang terdapat pada tanaman. Nah, seorang guru memberikan pertanyaan pemantik seperti bagaimana yang disebut batang, apa warna daun yang kalian temukan. Nah, sehingga anak itu terdorong untuk berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, berkaitan dengan aspek perkembangan anaknya, yang pertama perkembangan kognitif, yaitu contohnya anak bisa mengelompokkan dan membedakan batang, daun, ranting berdasarkan ciri-cirinya. Nah, contoh sederhana perkembangan bahasa yaitu anak menambah kosakata baru seperti batang, daun, ranting, akar, tanaman, dan lain-lainnya. Nah, kalau perkembangan fisik motoriknya, kalau motorik kasar berkembang saat anak berjalan berkeliling dan berpindah tempat di halaman sekolah. Nah, kalau yang motorik halus, perkembangan saat anak memegang, meraba, dan mengamati bagian tanaman. Nah, selanjutnya kalau contoh perkembangan sosial emosional, yaitu
anak itu belajar bekerja sama dengan teman saat mencari bagian tanaman. Nah, terus anak juga belajar menunggu giliran dan menghargai pendapat teman. Contohnya bergiliran kayak seperti aku minta lem, seperti itu. Nah, kalau termasuk ke perkembangan nilai agama dan moral, anak itu diajar mensyukuri ciptaan Allah berupa berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang terakhir, berkaitan dengan perkembangan seni, anak dapat mengamati keindahan bentuk dan warna daun serta tanaman yang beragam yang ada di sekitar situ. Nah, jadi melalui kegiatan eksplorisasi di halaman sekolah ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak memperoleh pengalaman langsung dan mengenal bagian-bagian tanaman sambil mengembangkan seluruh aspek perkembangannya secara optimal. Nah, mungkin seperti itu. Pada video pembelajaran ini, menurut saya telah menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Kenapa? Karena menurut saya kegiatan ini dirancang secara aktif melalui pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan praktik langsung, sehingga siswa dapat membangun pemahamannya sendiri terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, dari aspek perkembangan kognitif, strategi yang digunakan telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mengamati, dan menemukan konsep melalui pengalaman belajar yang nyata. Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan pembelajaran konkret sebelum memahami konsep yang lebih abstrak. Nah, dalam pembelajaran ini menunjukkan adanya upaya diferensiasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan karakteristik masing-masing. Diferensiasi terlihat dari variasi kegiatan belajar, memberi pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, serta kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan hasil kerja mereka. Namun demikian, diferensiasi masih dapat ditingkatkan dengan menyediakan lebih banyak pilihan tugas, media pembelajaran yang beragam, dan bentuk penilaian yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, kaitannya dengan teori Piaget, yaitu menurut teori perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Jean Piaget, anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dalam video ini, siswa atau anak-anak terlihat menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan informasi baru yang diperoleh selama pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilibatkan pengamatan dan praktik secara langsung mendukung proses konstruksi pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam teori Piaget. Nah, selanjutnya berkaitan dengan teori Vygotsky. Mohon maaf ya karena nggak tahu Vygotsky atau Vygotsky. Nah, menurut Lev Vygotsky, pembelajaran akan lebih aktif kalau melalui interaksi sosial dan bantuan dari orang yang lebih kompeten. Nah, pada video yang tadi terlihat adanya interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan atau scaffolding sehingga siswa mampu mencapai pemahaman yang lebih baik. Di sini, kelebihan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, selanjutnya meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa, terus memberikan pengalaman belajar yang bermakna, selanjutnya mendorong kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Nah, yang terakhir, adanya interaksi yang baik antara guru dan siswa. Nah, untuk kekurangannya yaitu belum semua kebutuhan belajar siswa terakomodasi secara optimal. Namun, pengelolaan waktu dapat menjadikan tantangan ketika aktivitas siswa cukup beragam. Nah, selanjutnya diferensiasi pembelajaran belum terlihat secara mendalam aspek produk dan proses belajar. Yang terakhir, siswa itu dengan kemampuan lebih rendah mungkin masih memerlukan pendampingan tambahan. Nah, rekomendasi perbaikannya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru disarankan untuk memperkuat penerapan diferensiasi pembelajaran baik pada aspek konten, proses maupun produk. Nah, guru juga dapat memanfaatkan media pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif agar mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Nah, selain itu, pemberian scaffolding yang lebih terstruktur, penilaian formatif secara berkala, dan kegiatan kolaboratif yang lebih intensif dalam membantu meningkatkan hasil belajar seluruh peserta didik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa secara umum, pembelajaran pada video telah menunjukkan penerapan strategi belajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan sejalan dengan teori Piaget serta Vygotsky. Nah, pembelajaran berlangsung aktif, komunikatif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Meskipun demikian, masih diperlukan lagi penguatan pada aspek diferensiasi dan pengakomodasian kebutuhan belajar siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inklusif. Mungkin kesimpulan video dari awal sampai akhir cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih sama-sama belajar. Saya menerima masukannya dari ibu dosen serta komentator dari teman-teman semua. Kenapa? Agar menjadi pelajaran buat saya sendiri terkait dengan kesalahan atau kurangnya teknis seorang guru ke murid itu harus bagaimana. Nah, ketika banyak salahnya, silahkan teman-teman boleh mengkritik agar masukan kepada saya, dan saya pun bisa mengajarkan sesuai, oh seharusnya menjadi guru itu seperti ini. Nah, karena saya masih sama-sama belajar, apalagi saya masih dalam proses juga ya. Nah, jadi sekarang saya minta dari teman-teman masukannya boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.